hari ini kalian akan bekerja di pelabuhan ini. Haris dan Maya adalah sepasang kekasih yang sama-sama berasal dari keluarga yang kurang mampu. Mereka pun sengaja berangkat dari Bangka untuk mendaftar sebagai awak kapal pada seorang calo yang janjinya akan mempekerjakan mereka ke Singapura. Pihak agensi itu pun memberitahukan bahwa mulai sekarang mereka semua akan bekerja di pelabuhan ini. Beberapa waktu berlalu, ternyata kerjaan Maya di pelabuhan itu adalah sebagai cleaning service dan juga penyedia jasa penghibur di kafe khusus untuk para awak kapal. Woi, kerjanya mesinnya ke sebelah sana dulu, Gi. Sedangkan Haris, dia pun kerja serabutan sebagai ABK kapal atau juga menjaga pintu masuk kapal. Kita pun akan diperlihatkan sisi gelap dari kehidupan di pelabuhan tersebut. Wanita di sana terkadang bisa tidur dengan awak kapal agar mendapat bayaran sebagai penunjang kebutuhan mereka. Perkenalkan, dia adalah Cici. Melihat Maya dengan wajah yang lugu, dia heran mengapa Maya ingin bekerja di tempat seperti ini. Maya yang telah bekerja selama 3 bulan itu pun mengungkapkan kekesalannya karena telah ditipu agensi dulu sebesar 15 juta. Yang mana hal itu mengingatkan pada cerita awal Cici bisa ada di sana dan open BO kepada awak kapal karena gaji kurang untuk hidupnya sehari-hari dan banyak berhutang sana-sini. Ya kayak beginian nih, sampai kapan juga nggak akan nutup, miskin loh. Haris bagian menjaga pintu masuk, mengecek barang-barang yang dibawa karena khusus kargo yang mana kapal ini akan langsung merapat ke dermaga Singapura. Beberapa mobil lulus pemeriksaan. Saat truk merah dipintai data oleh Haris, supir memberikan kode jam tangan Sony. Haris yang tak mengerti kode tersebut langsung naik untuk memeriksa muatannya. Hal tersebut diketahui temannya yang memang tahu arti kode itu. Di larut malam, Haris dan Maya telah sama-sama menyelesaikan kerjaannya. Mereka yang rupanya tinggal bersama ini saling curhat tentang masa depan kerjaannya. Maya menyesalkan hal yang mana janji dia bekerja di situ sebagai transit saja tak kunjung ada kejelasan. Bahkan pulang kampung pun susah. Haris terus menguatkan perasaan Maya pada malam itu. Hari ini Maya dan teman-temannya kedatangan pelanggan yang ingin dirayakan ulang tahunnya. Maya sedikit melirik genit pada seorang lelaki di belakangnya. Di sisi lain, seorang lelaki yang bernama Sony telah memperhatikannya. Saat kafe tersebut akan tutup, Sony mendekati Maya. Maya enggan disentuh dan lebih memilih menemui Haris di tangga hingga Sony lewat dan memperhatikan mereka berdua. Dari situlah Haris mengetahui bahwa lelaki itu bernama Sony. Haris dan Maya pun pulang, melakukan adegan yang tidak seharusnya diperlihatkan. Adiknya Maya menelepon untuk mengabarkan bahwa si ibu di kampung sedang sakit. Setelah mendengar berita itu, lantas keesokan harinya Maya dan Haris naik bus menuju Hotel Singapura, yang merupakan pusat agensi yang menaunginya untuk mengambil gaji. Saat diberikan slip gajinya, Maya protes yang dia terima begitu kecil. Agensi tersebut menerangkan bahwa hutang Maya begitu banyak. Haris juga ikut mengambil gajinya. Setelah dihitung, meski tak banyak uang tersebut Haris berikan kepada Maya untuk biaya ibunya. Maya menolak dengan alasan mencari uang di sana tuh susah. Maya melanjutkan pekerjaannya sebagai cleaning service, meski di sisi lain temannya bernama Ria sedang open BO. Maya terus teringat harapannya untuk bekerja di Singapura. Haris bersama ABK kapal yang lain sedang menyusun berkas-berkas. Namun kegiatan itu terhenti seketika karena temannya memanggil untuk membantu menjaga pintu masuk kapal, memberi aba-aba jika truk merah datang, dan dia tidak boleh memeriksanya. Karena itu hanya bagian si senior saja. Di tempat lain, Ria dan Maya sedang bercerita bahwa kerjaan lain yang Maya jalani sebagai cleaning service di kapal hanya mendapat upah 40.000.
Dengan itu Ria menawarkan supaya Maya ikut menjual tubuhnya dengan pendapatan 100 sampai 1 juta. Maya mencoba menjalani usaha itu, ikut mabuk bersama para bandit. Tiba-tiba Haris datang dan memukuli bandit itu, membuat Maya marah dan pergi meninggalkan tempat tinggal Haris. Cici yang tahu hal itu dari Ria mencoba mengobrol dan membujuknya untuk open BO seperti dirinya dan juga Ria. Lain cerita dengan Haris, hari ini kedatangan truk merah. Si senior ini memeriksa dan langsung meminta tambahan pada si bos yang rupanya bos tersebut adalah si Sony. Supir memberikan amplop berisi uang. Maya juga mencoba meminjam uang pada agensi, tapi ditolak dengan alasan hutangnya yang tempo hari belum lunas. Haris yang mengantar mencoba menenangkan, dan hutang sebesar 35 juta itu membuat Maya semakin emosi. Di scene lain, si senior sedang berjaga, sengaja meninggalkan telepon saat akan ke toilet. Hal itu dimanfaatkan Haris untuk mengambil nomor telepon si bos kemarin. Haris datang dan menemui bos Sony. Lantas Sony memberi uang sebesar 20 juta dan memberi tugas meloloskan barang ke Singapura dengan kode jam tangan emas. Setelah tugas tersebut beres, Sony akan memberikan bonus. Sony merayakan ulang tahun di kafe dan tetap memperhatikan Maya. Haris datang ingin menemui Maya. Maya yang masih merasa kesal pun pergi. Cici menghampiri Maya dan mengatakan ada seseorang yang ingin ditemani tidur dengan bayaran yang besar. Dibawalah Maya ke sebuah mobil yang rupanya Sony telah bersiap menunggu kedatangan Maya. Mereka pergi ke hotel dan melakukan cocok tanam di sana. Haris pun kedatangan truk merah dan memberikan kode. Dibukalah terpal mobil itu. Rupanya Sony ini bandar penyusupan orang ke luar negeri. Haris lebih sering mengintai kegiatan Maya yang banyak orderan itu sambil berpikir tentang nasib hubungan mereka. Namun kali ini Maya diperlakukan kasar oleh bandit tersebut. Meski begitu, dia tetap menikmati dan berganti-ganti pasangan. Kini hidupnya merasa tak berarti. Maya lebih sering menyendiri. Di sisi lain, Haris telah banyak mengumpulkan uang hasil penyelundupan. Dia pun menyimpannya dengan rapi di laci dan pergi mengintai Maya karena Maya telah menolak bertemu dengan Haris. Haris pun berinisiatif membayar pemilik kafe untuk bertemu Maya. Buruan Mai, dance ulang tahun. Siapa lagi sih yang... Dan pemilik kafe menyuruh Maya melayani dengan alasan tidak ada orang yang melayani karena Ria telah bekerja di Singapura. Dengan muka datar, Maya pun menyanyikan lagu ulang tahun untuk Haris. Di situ terlihat Maya menyiram minuman ke wajah pelanggan karena pelanggan tersebut telah memegang tubuh Maya. Haris menghajar dan segera menghampiri Maya yang ternyata perasaannya berkecamuk karena ibunya telah tiada. Haris membawa Maya ke rumahnya dan memberikan Maya sebagian uang yang kemarin dia dapat. Maya dan Haris melakukan cocok tanam hingga tertidur. Saat bangun, uang milik Haris telah lenyap semuanya. Uang itu dibawa Maya ke kantor agensi untuk dipakai melunasi hutang. Maya merasa lega terbebas dari masalah ini. Cici yang memantaunya sedari tadi memanggil dan menawari Maya untuk pergi ke Singapura karena tersisa 1 slot lagi dari Sony. Pilihan itu lebih baik daripada Maya pulang kampung. Di sisi lain, Haris mendatangi Sony membicarakan pengiriman barang yang mana besok adalah pengiriman terakhir bagi Haris karena dia ingin mengakhiri semua dan pulang kampung bersama Maya. Cici bersama Maya bertemu Sony. Mereka pun bicara bahasa Mandarin yang Mimin tidak tahu artinya apa. Setelah Cici pergi, Maya memberikan tubuhnya pada Sony sebagai imbalan karena dia akan dikirim ke Singapura. Haris mencari Maya ke kafe tapi tidak ia temukan di sana. Singkat cerita, pengiriman barang lundupan terakhir datang. Haris memeriksa mobil tersebut. Dibukalah terpal tersebut menggunakan pisau. Saat dibuka, Haris melihat Maya ada di dalam. Dengan perasaan sedih, Haris pura-pura tidak tahu hal itu.
Jalan! Saat mobil telah jalan, Haris mengejar sampai ke dalam kapal dan masuk ke dalam mobil untuk mengajak Maya keluar. Maya pun mulai mempercayai Haris lagi dan mereka berdua pun keluar. Rencana tak semulus yang diduga. Petugas keamanan kapal mempergoki mereka. Haris dan Maya berlari mencari tempat persembunyian. Sony dan temannya ikut mengejar mereka karena merasa telah dikhianati oleh Haris, yang mana mereka juga bekerja di kapal itu tapi tidak mau kedoknya kebongkar, jadi lebih baik Haris yang dikorbankan. Haris dihajar oleh Sony. Haris memberikan sebuah pisau pada Maya. Sony mendekati Maya dan memeluknya. Pisau yang dipegang Maya pun akhirnya tertancap di perut Sony. Haris bangun dan menambahkan kesakitan Sony dengan menusukkan pisau itu lebih dalam lagi. Maya dan Haris mendapatkan janji makmur di negeri orang, tapi nyatanya menjadi budak di negeri sendiri. Di akhir kisah, Maya tetap memutuskan pergi ke Singapura untuk mewujudkan mimpi-mimpinya.